gengs, kembali lagi bersama saya Pak Agea. Terima kasih sudah mendukung dan mensupport channel ini. Dan buat kamu yang baru bergabung, satu kata, subscribe, like, komen, dan satu lagi, jangan julid di komentar. Di season ini kita akan membahas mengenai wanita cantik Isabella Guzman, tetapi psycho. Maksudnya apa sih Kak Gia? Maksudnya apa sih? Yaitu seorang wanita cantik asal Amerika, Colorado, membunuh ibu kandungnya sendiri dengan 150 kali tusukan. 150 atau 151 kali tusukan di bagian wajah dan leher. Coba bayangin. Hah? Cuman segini dengan tusukan 150 kali, bentuknya bagaimana? Fix anak durhaka ini mah. Kita marah sama orang tua semarah-marahnya, tetapi jangan sampai berbuat dosa membunuh, gengs. Dan sebenarnya kita sebagai anak juga nggak ada hak untuk marah kepada orang tua, walaupun ada batas-batasnya di mana ada orang tua yang tidak mengerti perasaan anaknya. Ya, it's okay lah diomongin baik-baik. Tetapi kalau sampai membunuh, ini sudah berbicara mengenai psikopat. Yuk kita masuk aja dalam pembahasannya. Siapa sih Isabella Guzman ini? Gengs, pasti lu tahu kan simpang siur mengenai berita yang lagi viral-viral ini. Ya, Isabella Guzman. Kenapa viral? Karena dia adalah seorang psycho cantik yang membunuh ibu kandungnya dengan 150 kali tusukan di bagian wajah dan leher. Coba bayangin, cuman segini, tapi tusukan 151 kali. Bagaimana bentuknya? Pasti mengerikan. Dan yang paling unik di kasus ini, Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah. Dan yang lebih parahnya, responnya, mimiknya ketika para wartawan menyorotnya. Dia hanya melakukan tindakan yang sangat dingin sekali. Dia hanya tersenyum. Dan itu mengerikan, gengs, karena itu ibu kandungnya sendiri. Jadi Isabella Guzman ini adalah seorang wanita kelahiran Colorado, Amerika Serikat, dan berumur 18 tahun ketika melakukan tindakan ini. Dan ibunya bernama Yoon Mi Hoi. Isabella Guzman ini lahir dari keluarga broken home juga. Ibunya Yoon Mi Hoi berpisah dengan sang suami, dan sehingga hak asuh anak itu jatuh ke tangan Yoon Mi Hoi, sang ibu. Dan Yoon Mi Hoi kembali menikah dengan pria lain, dan mulai dari situlah si Isabella Guzman tidak menghargai ibunya. Sering terjadi percecokan di antara mereka, sampai Isabel sendiri meludahi ibunya. Dan di lain-lain waktu, ia bisa menendang ibunya. Tetapi lain halnya dengan ayahnya. Isabel sangat dekat dan penuh kehangatan. Misalnya nih, jika si ayah menegur Isabel lebih tenang dan mendengar sang ayah dibanding ketika sang ibu menegur Isabel. Oke, gengs, dari situ kita udah mengetahui bahwa gimana nih hubungan Isabel dengan ibunya, sangat kacau sekali. Dan tepatnya satu hari sebelum kejadian ini, Isabel berantem, beradu mulut dengan sang ibu. Dan juga pada saat itu tetangga melihat pacarnya Isabel keluar dari rumah Isabel dengan melompatin pagar. So gengs, udah lingkungan yang sangat jelek dan keluarga yang tidak harmonis. Kamu bisa bayangin sendiri. Gengs, di malam percecokan itu, si Isabella Guzman mengirimkan pesan melalui email kepada ibunya. Di dalam isi percakapan itu,
Isabel mengancam bahwa kamu akan membayarnya. Otomatis sang ibu panik karena dia tahu si Isabel ini temperamennya bagaimana. Akhirnya ia menelpon 911 memberitahu bahwa anak kandungnya Isabel Guzman mengancamnya. Dan sang ibu memiliki feeling yang kuat bahwa ini tidak biasanya dan ini ada sesuatu yang buruk akan terjadi, sehingga ia menelpon 911. Setelah itu polisi datang ke rumahnya dan si ibu pergi supaya memberikan waktu kepada polisi dan Isabel untuk berbicara hati ke hati kenapa bisa begini. Tetapi Isabel hanya bersikap dingin menurut informasi dari polisi. Dia hanya mengangguk-anggukkan. Oke Pak Pol, oke siap dilaksanakan, oke saya menghargai ibu saya, oke siap. Bahkan si polisi mengancam bahwa kamu sekali lagi mengancam ibumu atau melakukan kekerasan terhadap ibumu, maka kamu akan diusir dari rumah. Dan Isabel hanya memasang wajah datar dan mengatakan, oke Pak Pol, oke siap, saya akan laksanakan. Dan di waktu yang sama juga si Yoon Min Hoi, sang ibu, menelpon mantan suaminya supaya menasehati sang putri ini. Dan menurut kesaksian si Isabel, ketika sang ayah menasihatin dia, udah aman, diam, sehingga Isabel masuk ke dalam kamarnya menenangkan diri. Sedangkan sang ibu pergi keluar untuk melakukan aktivitasnya. Selesai itu clear nih masalahnya. Jadi polisi sudah berpikir positif bahwa oh ini hanya masalah biasa aja, masalah keluarga anak dan ibu, udah selesai, aman. Tetapi sang ibu masih ada feeling jelek nih, kayak ada sesuatu nih dari anak saya, dia merancangkan sesuatu. Nah, tetapi si sang ibu ini berusaha oke lah, positive thinking. Dia kembali ke rumah dengan membawa makanan untuk si Isabel. Isabel ini sebenarnya diperhatiin sama ibunya, disayang sama ibunya, bahkan kebutuhannya dipenuhi sama ibunya. Hanya saja Isabel tidak menerima kenyataan bahwa sang ibu harus menikah lagi dengan pria lain, itu aja. So gengs, sepertinya masalah sudah selesai setelah sang polisi berbicara heart to heart ke Isabel Guzman, dan juga sang ayah sudah menasihati Isabella Guzman. Tetapi apa yang terjadi di malam hari itu, ketika sang ibu pulang dengan membawa McDonald untuk makan malam mereka, dan setelah itu beberes, sang ibu naik ke lantai 2 untuk mandi, ke kamar mandi atas, maksudnya di lantai 2 itu selantai dengan kamarnya si Isabel. Dan apa yang terjadi, Isabel mengikuti dari belakang dan masuk ke kamar mandi, dan hanya hitungan detik terjadi suara benturan yang sangat kencang, puff, dan itu kedengaran ke sang suami kedua dari sang ibu. Dan apa yang terjadi, sang suami pikir itu adalah mungkin gayung atau mungkin ember atau kepeleset, masalah sepele. Tetapi ketika terjadi percecokan di atas dan hantaman yang lebih kuat lagi, sang ibu teriak minta tolong ke suaminya. Dan suaminya langsung panik, naik ke atas, dan apa yang dia lihat di bawah pintu kamar mandi itu darah semua. Dan disitulah si Isabel mencabik-cabik wajah dan leher ibunya sendiri. Dan yang paling ngeri gengs, ketika sang ayah, maksudnya ayah kedua, ayah tiri dari si Isabel melihat si Isabel menghabisi ibunya, dia hanya melongo dan dia pikir ini sungguhan atau
cuma mimpi doang karena melihat sesuatu yang hebat terjadi di depan matanya. Dan dengan santainya si Isabel Guzman keluar dari kamar mandi berlumuran darah dan di genggamannya masih ada pisau. Dia melewati ayah tirinya dengan tatapan wajah datar dan seperti tidak ada masalah apa-apa. Setelah itu si Isabel melarikan diri ke minimarket dekat atau tidak jauh dari rumahnya, dan di sana dia meminta pertolongan dengan membuat satu skenario cantik, pinter, psikopat, dan gue nggak bisa terima sih itu. Jadi dia pergi ke minimarket dan dia berbicara kepada kasirnya, tolong jangan panik, karena kasirnya melihat si Isabel ini udah berlumuran darah. Tolong jangan panik, jangan laporkan polisi. Saya korban pemerkosaan. Karena kecantikannya si kasir enggak aja sih. Dia merasa oh iya dia cantik, pantas jadi diperlakukan tidak senonoh oleh laki-laki di luar sana. Dan dia masuk ke toilet, jadi meminta baju ganti ke kasir dan seperti biasa, dan dia bahkan sempat mengganti warna rambutnya, gengs, di dalam toilet minimarket itu, bayangin. Dan tidak ada kecurigaan apa-apa. Dan bagaimanapun si minimarketnya memberitahu bahwa ada wanita yang membutuhkan pertolongan. Dia korban pemerkosaan. Dan apa yang terjadi? Si Isabel Guzman berhasil lolos. Selama 16 jam baru ditemukan. Ditemukan di mana? Di garasi tetangganya. Gila nggak sih? Jadi dia ditemukan di salah satu garasi rumah yang tidak jauh dari rumahnya. Jadi si Isabel Guzman ini ditemukan di salah satu garasi rumah dari tetangga yang tidak jauh dari rumahnya. Dan juga pernah sebelum ketangkap ini, dia pernah dipergokin oleh beberapa orang. Dia bilang, tuh kamu kan pembunuhnya, kamu kan pembunuh. Oh itu bukan saya, hanya saja mirip dengan saya, sehingga lolos lagi. Nah akhirnya lah dia ditemukan di garasi rumah orang tidak jauh dari rumahnya. Pada saat itulah si Isabel Guzman disidang, gengs. Di sidang, akhirnya keputusan yang sangat mengecewakan bahwa Isabel Guzman tidak bersalah. Karena kenapa? Dia memiliki penyakit dan gangguan jiwa. Lo sendiri terima nggak itu? Terima nggak? Gue sendiri greget dan oke lah. Mungkin belum saatnya dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Pokoknya dia disembuhkan dulu kejiwaannya, baru akan dilanjut dengan vonis untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi mengapa si Isabel Guzman ini tidak dinyatakan bersalah? Karena dia mengalami penyakit skizofrenia paranoid, di mana halusinasinya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi menurut pengakuannya, ada bisikan di telinganya yang memberitahu bahwa itu bukan ibu kandungnya, itu orang lain, dan kamu harus membunuh wanita itu untuk menyelamatkan dunia. Dan itu cuman sebenarnya halusinasinya, sehingga dia nggak bisa membedakan ini halu, ini kenyataan. Jadi dia nggak bisa bedain. Dia anggap semua itu adalah real, sehingga ketika ia membunuh tidak ada rasa bersalah sama sekali. Dan sampai sekarang Isabel Guzman berada di rumah sakit jiwa. Jiwanya sedang diterapi, dan menurut para dokter, si Isabel Guzman ini kadang-kadang berbicara sendiri, ketawa sendiri, dia menghadap dinding, dia menghadap langit-langit, dan seperti dia berbicara kepada seseorang.
So guys, apakah kamu setuju dengan keputusan hakim bahwa dia tidak bersalah sama sekali karena dia memiliki masalah gangguan jiwa? Dan menurut kamu, apa sih yang menyebabkan si Isabel Guzman ini bisa menjadi psikopat? Apakah ini ada hubungannya dengan masalah keluarga yang broken home, atau karena lingkungan sekolah atau pacarnya yang membuat dia berubah seperti ini? So gengs, bagaimana pendapatmu? Kolom komentar. Terima kasih, sampai di sini pembahasan kita mengenai Isabel Guzman, dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan Anda di minggu depan. Dan jangan lupa, buat yang baru gabung, please subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan saya berharap tidak ada komentar-komentar. See you next guys.